فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Awaiqut Talab karya Syekh Abdul Salam Ibn Barjas rahimahullah. Masih membahas seputar al-a'iq as-samin, penghalang yang ke-8, yaitu dunul himmah, rasa semangat, keinginan yang rendah di dalam mendapatkan ilmu. Jadi keinginan yang rendahnya keinginan dalam mencari ilmu itu sebagai sebab penghalang untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau orang ingin mendapatkan ilmu, pastikan himmahnya itu sangat tinggi. Nanti akan disebutkan salah satu pantun, yaitu motivasi agar keinginan kuatnya untuk ilmu itu tinggi, bahkan setinggi bintang di langit, walaupun kakinya itu menginjak tanah. Kita lihat aja halaman 41. Qala Asy-Syaikh Abdul Salam Ibn Barjas rahimahullah, walau kanatin nubuwatu tuhsanu bil istihad ra'aital muqassir fi tahsiniha fi hadidin. Artinya, kalaulah seandainya kenabian itu bisa dihasilkan dengan sebab istihad, sebab kesungguhan, bersungguh-sungguh, niscaya kamu akan menjumpai orang yang meremehkan, bermudah-mudahan di dalam mendapatkan hal tersebut berada di dalam hadidin, ay darajah asfal, berada di tingkatan yang paling bawah. Faham? Karena apa? Karena orang-orang yang malas itu kan di bawah. Ini istilahnya ungkapan kalau seandainya kenabian itu bisa didapatkan dengan cara bersungguh-sungguh, beristihad, himmatun aliyah, niscaya kamu akan melihat orang yang muqassir, orang yang hanya bermudah-mudahan, meremehkan, enggak mau belajar. Paham ya? Itu niscaya mereka berada di tingkatan paling bawah. Wasiratul jamilatu 'indal hukama, dan perjalanan hidup yang sangat indah menurut al-hukama, orang-orang yang bijak dalam ucapan mereka, khurujun nafas ila ghayati kamaliha al-mumkin laha fil ilm wal amal, yaitu keluarnya jiwa manusia sampai kepada tingkatan kesempurnaan yang puncak yang memungkinkan untuk dia raih dalam hal apa? Ilmu dan amal. Jadi itu termasuk sesuatu kisah kenangan yang indah, perjalanan yang bagus. Perjalanan yang bagus adalah bisa mencapai tingkatan yang semaksimal mungkin dalam meraih ilmu dan juga amalan. Qala, beliau berkata, wa fil jumlah, ini masih sambungan daripada yang kemarin itu ya, kalamnya al-Imam Ibnu Jauzi kemarin ya, karena ini rujukannya nanti dalam kitab Saidul Khatir. Qala, dan berkata Ibnu Jauzi, wa fil jumlah, secara global, la yatruk fadilatan yumkin tahsiluha illa hasalaha, dan secara global kata beliau, hendaknya seorang tidak meninggalkan suatu keutamaan yang memungkinkan untuk dia raih kecuali dia harus mendapatkannya. Maksudnya jangan meninggalkan suatu keutamaan yang mungkin untuk dia raih kecuali dia harus meraihnya. Fa innal qunu' halatul aradil. Al-qunu' itu maknanya adalah alladhi yattaqil bihalin sayyi wa la yuridu as-sa'ya. Al-qunu' itu adalah, dan sesungguhnya orang yang hanya menyandarkan diri kepada keadaan yang buruk, yang jelek, dan tidak ingin berusaha. Itu al-qunu'. Alladhi yattaqil bihalin sayyi wa la yurid as-sa'ya. Itu orang yang hanya pasrah itu. Pasrah dalam keadaan yang rendah, yang bodoh, enggak punya ilmu, tapi enggak ingin berusaha. Itu namanya qunu'. Karena sesungguhnya al-qunu' itu orang yang hanya menyandarkan dirinya pada perkara yang jelek, yang rendah, pasrah, dan tidak ingin berusaha. Itu adalah keadaan orang-orang rendahan.
Jadi orang-orang rendahan itu ya terus cukup ini aja lah, nggak usah belajar lagi, nggak usah menimba ilmu lagi, paham ya? Nah, malas belajar itu istilahnya ya, jangan. Fakun rajulan rijluhu fissara wa hamatu himmatihi fissaraya. Artinya apa? Jadi engkau seseorang yang kakinya itu tertanam di tanah bumi, akan tapi himmahnya, keinginan kuatnya, cita-citanya itu tinggi setinggi bintang di langit. Maksudnya walaupun kita istilahnya apa? Istilahnya itu kita ada orangnya di bumi ini, tapi keinginan kita, angan-angan kita mendapatkan ilmu itu setinggi langit itu loh. Jadi terus berpotensi, terus ada semangat untuk mendapatkan ilmu. Nah, inilah yang bisa dikatakan terus bisa istiqomah dalam mencari ilmu. Jadi enggak merasa tinggi, ya, enggak merasa sudah paling hebat. Karena apa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu masih ada yang lebih berilmu lagi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak kalian berikan ilmu kecuali sedikit. Jadi angan-angan itu untuk mendapatkan ilmu itu setinggi langit walaupun kaki kita tertancap di bumi. Walau amkanaka ubur kulli ahadin minal ulama waz zuhad faf'al. Dan kalau seandainya memungkinkan bagimu untuk melewati, menyeberangi setiap orang dari kalangan para ulama, orang-orang zuhud, lakukan. Maksudnya kamu jangan berhenti di tempat itu loh. Kan banyak kan kejadian itu. Misalkan dulu seorang guru punya santri. Suatu ketika santrinya belajar, bisa menandingi gurunya. Ada kan seperti itu? Bisa levelnya lebih tinggi daripada gurunya. Jadi nggak diam di tempat itu loh. Kalau orang yang diam di tempat itu puluhan tahun ya gitu aja, nggak pernah ada perkembangan. Ya kan? Itu orang yang diam di tempat. Nah, tapi ini maksudnya ngasih motivasi, dorongan. Kalau seandainya memungkinkan bagimu untuk bisa melewati setiap orang dari kalangan ulama waz-zuhad, fa'al, lakukan. Fa innahum kanu rijalan wa anta rajul. Karena dulu mereka itu juga laki-laki, kamu juga laki-laki gitu loh. Maksudnya mereka aja bisa, masa kamu nggak bisa? Bisa dipahami? Nah, jadi jangan hanya diam di tempat. Kalau mampu untuk lebih tinggi, lakukan gitu loh. Kalau mampu direhlah untuk ke negeri Yaman, negeri seberang misalnya, lakukan. Nah, karena dulu para ulama ini mereka juga laki-laki, kamu juga laki-laki. Dalam artian mereka aja bisa berhasil karena keinginan yang kuat. Semoga aja kamu itu juga bisa berhasil itu loh, dengan keinginan yang kuat. Wa ma qa'ada man qa'ada illa lidana'atil himmah wa khassasatiha. Dan tidaklah duduk orang yang duduk kecuali karena rendahnya keinginan kuatnya, dan karena apa? Hinanya keadaannya hina, keinginan kuatnya rendah. Itu menduduk aja, nggak ada perkembangan wala syai'. Makanya kadang ada ucapan, anak udah puluhan tahun kok gini-gini aja. Itu jangan nyalahkan tahunnya, tapi nyalahkan dirinya. Kenapa nggak ada perkembangan? Mungkin karena tidak beramal, atau mungkin karena sudah tahu ilmunya tapi justru bagaikan apa? Debu yang berlalu, angin yang berlalu. Itu nanti akan nampak ketika dia sudah punya ilmu tapi nggak mengamalkan. Tapi kalau dia punya ilmu, dia mengamalkan, anak yakin dia akan ada semacam apa? Perasaan walhamdulillah. Dulu nggak paham, sekarang paham. Dulu nggak tahu ilmunya, sekarang tahu ilmunya. Iya kan? Dulu nggak paham seputar pembahasan ini, sekarang udah paham. Seperti itu. Kita lanjutkan. Wa'lam, dan ketahuilah annaka fi midanis sabaq wal awqatun tahab fala takhlut ila kasl. Penting sekali, nasihat bagus sekali. Ketahuilah sesungguhnya kamu sekarang berada di medan perlombaan. Waktu-waktu tuntahab, bisa segera habis diambil oleh orang. Maka kamu jangan senantiasa terus-menerus pada sifat kasel, yaitu pemalas. Paham ya? Sekarang berada di medan perlombaan, waktu akan segera habis diambil orang lain. Nah, maka kamu jangan malas-malasan terus gitu loh. Fata illa bil kasal. Maka tidaklah ada yang terluputkan, apa-apa yang terluputkan kecuali sebabnya karena malas. Wala nala minna man nala illa bil jidd wal azm, masyaallah. Dan tidaklah ada yang berhasil meraih ilmu, orang yang meraih ilmu kecuali sebabnya apa? Karena bersungguh-sungguh dan tekad bulat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika sudah bertekad bulat, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya man anasa min nafsihi 'alamatan nubugh wadzaka la tabghi 'anil ilmi badala. Masyaallah, nasihat yang bagus sekali. Wahai orang yang memiliki
tanda keunggulan nubuwah itu keunggulan, paham ya? Wadzaka dan kecerdasan, jangan pernah mencari pengganti dari ilmu. Jadi ilmu digantikan dengan apapun jangan pernah mau. Karena ilmu ini bagaimanapun keadaannya sangat penting dan bermanfaat sekali. Paham ya? Termasuk salah satu pahala yang mengalir apa di antaranya? Wa ilmun yantafi'u bihin nas. Ilmu yang dimanfaatkan, yang bermanfaat untuk manusia. Jadi jangan pernah mau diganti dengan harta, jangan pernah mau. Lihat ini. La tabghi 'anil ilmi badala, jangan pernah mencari pengganti dari ilmu. Wala tastaghil bisiwahu abada, dan jangan pernah kamu sibuk dengan selain ilmu selama-lamanya. Kemanapun antum pergi, kita pergi ilmu. Paham ya? Nah, jangan pernah terlewatkan. Fa in abait, namun jika kamu enggan, paham ya? Pastikan kamu apa? La budda an tabhath 'anil asya' haulil ilm. Kalaupun kamu seandainya enggan, kamu tetap mencari perkara-perkara yang masih di lingkupan ilmu gitu loh. Orang kadang-kala kan naik turun, ya kan? Kadang bosen, kadang jenuh. Tapi pastikan kejenuhan, kebosanan itu bukan lari dari ilmu itu loh. Masih seputar ilmu. Kalau dia jenuh baca Al-Quran, baca As-Sunnah, masih seputar ilmu kan? Kalau dia jenuh baca As-Sunnah, mungkin baca artikel. Jadi tetap seputar ilmu. Nah, bukan jenuh Al-Quran, jenuh As-Sunnah, larinya malah ke mana? Ke game. Afan ya? Barakallahu fiik. Nah, game online lagi. Allahul musta'an. Nah, jangan. Larinya tetap ke ilmu. Fa'ajbarallah azzaak fi nafsik. Maka sungguh Allah Ta'ala telah memberikan apa? Kepadamu berupa hiburan pada dirimu. Dan Allah Ta'ala wa a'zama ajral muslimin fik. Dan Allah Ta'ala agungkan, Allah Ta'ala besarkan pahala segenap kaum muslimin terhadap apa yang telah kamu berikan berupa ilmu. Nah, tapi kalau seandainya enggan, tidak mau berilmu lagi, apa balasannya? Ma asyadda khasaratak wa adama musibatak. Maka alangkah dahsyatnya kerugianmu dan besarnya musibah yang menimpa dirimu kalau seandainya tidak mau ilmu sama sekali. Makanya fa in abait, jika kamu enggan untuk ilmu tadi, maka minimalnya kamu tetap mencari perkara-perkara yang masih di sekeliling ilmu itu loh. Bukan totalitas hilang dari ilmu. Kita baca pantunnya. Da'anka dzikral hawa wal mula'in. Artinya tinggalkanlah olehmu mengingat hawa nafsu dan perkara-perkara yang melalaikan. Al-mula'in perkara yang melalaikan, al-mulhin. Wanhad ila manzilin 'alin bihi ad-duraru, dan bangkitlah menuju tempat yang tinggi yang di situ terang dan bersinar. Taslu bimarbaihi an kulli ghaliyatin. Jangan pedulikan, abaikan segala sesuatu yang melalaikan dirimu dari ilmu. Wa an na'imin lidunya safuhu kadaru, dan abaikan kenikmatan dunia yang jernihnya itu justru apa? Kotoran. Paham ya? Nah, jernihnya dunia ini kan kotoran, akan ditinggal nanti maksudnya. Kemudian berikutnya wa an nadimin bihi yalhu mujalisuhu, dan tinggalkan, abaikan teman duduk yang akan melalaikan dirimu ketika kamu bergaul. Wa an riyadin kasahun nauru waz-zaharu, dan tinggalkan dari taman-taman keindahan-keindahan yang dibungkus dengan apa? Bunga-bunga dan an-nauru dan perhiasan. Inhad ilal ilmi fi jiddin bila kasal. Bangkitlah kamu menuju ilmu dengan rasa kesungguh-sungguhan tanpa ada rasa malas. Dengan cara apa? Bagaimana bangkitnya? Nuhudu abdin ilal khairati yabtadiru. Seperti bangkitnya seorang hamba menuju kepada kebaikan dalam keadaan yabtadiru, dia berlomba-lomba. Wasbir ala naihi sabral mujiddillah, dan bersabarlah untuk mendapatkan ilmu tersebut dengan kesabaran yang sungguh-sungguh. Wa falaysa yudrikuhu man laysa yastabiru, maka tidak akan ada yang mendapatkan ilmu kecuali orang yang sabar. Yang terakhir, wa inna min anfa'il umur allati tu'inu ala 'ulwil himmah, dan sesungguhnya termasuk perkara yang paling bermanfaat untuk bisa membantu, menolong, meninggikan, menguatkan keinginan kuatnya, 'ulwil himmah, keinginan yang kuat, keinginan tinggi. Dengan cara apa? An-nadharu fi siyaril salaf, melihat sejarahnya para salaf. Bagaimana dahulu mereka mencari ilmu, jalan kaki, naik kendaraan pun kendaraannya nggak cepat loh kendaraannya. Ya paling-paling onta, keledai, ya kan, kuda paling cepat misalkan. Jadi sehingga termotivasi untuk semangat. Sekarang udah ada kendaraan cepat kan, motor lebih cepat kan, mobil misalkan.
Nah, jadi termotivasi dulu aja para salaf, kendaraan yang minimal aja mereka mencari ilmu, masa kita kalah gitu istilahnya. Yang lebih apa dimudahkan. Fa inna ahwalahum ghayatul kamal ilman wa amalah. Dikarenakan keadaan para salaf berada di puncak kesempurnaan ilmunya dan amalannya. Masya Allah, lihat nih, luar biasa loh para salaf itu. Kalau kita lihat sejarahnya bagaimana mereka kadang sebagian berhari-hari nggak makan, bukan karena istilahnya nggak ada makan, karena demi memperebutkan dan ingin segera mendapatkan hadis dulu. Ada juga sampai ditendang oleh gurunya, dia lebih sabar karena ingin mendapatkan hadisnya. Ada juga yang kena air ludah gurunya itu setiap kali menyampaikan hadis ngeludah dulu gitu. Tapi nggak pindah orang ini. Kenapa nggak pindah? Karena demi hadis yang mau sampaikan gurunya tadi. Maksudnya kalau kita perhatikan bukan masalah ludahnya ya, masalahnya semangatnya mereka itu untuk mendapatkan ilmunya itu luar biasa. Nah, akhirnya termotivasi kalau melihat sejarah para salaf dahulu bagaimana. Fa idza ma ra'aha at-talib izdara nafsahu. Ma ini mazaidah. Dalam ilmu nahwu yang belajar nahwu, kalau ma di atas raidah itu zaidah. Ma tambahan. Aslinya seakan fa idza ra'aha. Disebutkan pantunnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Jurumiyah, kata beliau, ya fatan khudh faidah ma ba'da idza zaidah. Wahai seorang pemuda, ambillah suatu faedah. Ma itu kalau datang setelah idza zaidah, ma-nya. Berarti bacanya faida ma' faida ra'a, enggak ada ma seakan-akan. Wujuduha ka'adamiha, wujudnya bagaimana adanya. Maka ngartikannya ma-nya enggak usah diartikan. Faida ma ra'ah talib, maka apabila seorang pelajar melihat sejarah para salaf bagaimana, izdara nafsah, dia akan menghinakan, merendahkan dirinya. Dia akan wah ternyata anak belum ada apa-apanya. Wa qalla amaluhu, dan dia akan merasa apa? Ilmunya itu sedikit, amalan sedikit, fi ainih, di hadapan matanya. Kita masih sedikit, ternyata belum ada apa-apanya. Fasa'a, akhirnya dia berusaha bangkit. Nam lilluhuq bil qaum, bangkit untuk mengikuti mereka. Ternyata kita ini belum ada apa-apanya, mereka udah masya Allah. Wa tashabbuh bihim, dan bangkit untuk mengikuti menyerupai mereka. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian mereka. Minimalnya menyerupai keutamaan mereka kalau kita bukan mereka. Makanya ada pantun yang lain apa? Fatashabbahu fa in lam takunu mislahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupailah mereka walaupun kamu bukan mereka. Karena menyerupai orang-orang yang mulia itu adalah keberuntungan. Qala Ibnu Jauzi, berkata Imam Ibnu Jauzi, dikatakan fallahu alaikum bimulahadati sayr salaf, maka fallahu Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Wajib atas kalian untuk memperhatikan sejarah perjalanannya para salaf, wa mutala'atu tasanifihim, dan menelaah karya tulis mereka, wa akhbarihim, dan juga kabar-kabar mereka. Fal istighfar min mutala'ati kutubihim ru'yatan lahum, maka memperbanyak menelaah kitab-kitab mereka, barakallahu fiik, akan semakin nampak untuk melihat keadaan mereka. Qala wal yukthir minal mutala'ah, dan beliau juga berkata hendaknya memperbanyak untuk mutala'ah, menelaah. Fa innahu yara min ulumil qaum, maksudnya dia akan melihat betapa banyaknya ilmu suatu kaum itu para salaf. Wa ulumi himmamihim, dan tingginya keinginan kuat mereka. Ma yashhad khatiruh wa yuharrik azimatuh lil jid, sesuatu yang membuat apa? Mengasah pemikiran. Yashhad, mengasah. Ini saya akan apa? Akan nampak, akan bisa apa? Mendapatkan sesuatu yang bisa mengasah khatiruh pikirannya, wa yuharrik azimatah, dan juga menggerakkan keinginan kuatnya lil jid, untuk bersungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya, kalau ingin semangat, dapat motivasi melihat sejarah para salaf dahulu dalam mencari ilmu bagaimana. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.